Karena pada saat ini adalah customer itu mengkonsumsi konten dulu, baru beli produk. Betul. Mari ngevlog di Kebun Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di vlognya Kebun Desain. Oke teman-teman, kali ini kita punya tips menarik soal bisnis. Tapi sebelum itu kita mau ngenalin dulu nih, channel ini tuh channel apa sih? Oke, jadi kita kenalin channel ini adalah channel edukasi bisnis, marketing, dan dunia grafis. Channel ini merupakan bagian dari studio desain grafis Kebun Desain. Oke. Yang merupakan jasa digital agensi, digital kreatif lah ya, seperti penjualan desain logo, desain kemasan, sosial media juga, jasa fotografi dan lain-lain. Dan kita juga bisa menyediakan cetakan kemasan loh, seperti yang di belakang ini loh. Oh kayak gini ya? Iya. Nah gitu, jadi buat teman-teman yang pengen order desain logo, desain kemasan, ataupun cetaknya kayak gini, langsung aja kontak nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Betul sekali. Nah, kali ini ada tips bisnis apa nih deh yang bisa di-share sama teman-teman? Sebenarnya kita refleksi mengingat sejarah jualan dari tahun 2010 nih. Oh gitu ya, track record dari tahun 2010 itu jualan seperti apa sih gitu ya? Dibanding tahun 2000 sekarang mungkin ya. 2021. Mungkin 2021 teman-teman banyak yang tahu kayak gitu. Cuman di 2010 itu kayak gimana sih buat teman-teman yang baru memulai bisnis tahun sekarang kayak gitu. Dan jangankan jualan ya, dulu aja kalau misalnya kita berbicara handphone itu nggak kepikiran tuh kita bisa video call. Oh iya. Iya nggak sih? Iya. Hal yang paling wah menurut kita tuh waktu dulu tuh ya ngirim gambar. Tapi ngirim gambar pun nggak pakai WhatsApp dulu, MMS ya namanya. Iya, dulu kan hanya bisa telepon biasa gitu ya, sama SMS. Nah, kita tuh pengen ngirim gambar itu juga susah, tergantung HP-nya. Betul. Kalau HP-nya itu monokrom gitu, cuman hitam putih, nggak mungkin bisa. Nggak bisa. Kirim gambar gitu ya. Harus ada layar yang dia udah bisa support buat gambar. Ada kameranya lah. Iya. HP-nya kayak gitu. Tapi kan dari 2010 tiba-tiba sampai ke 2015 cepet banget ya. Itu gila sih. Gila cepet banget. Itu cepet banget itu. Perkembangan teknologinya terlalu cepat gitu bahkan. Iya, untuk kita pun yang memang melek teknologi itu sangat cepat banget nu. Iya, itu sangat cepat. Sangat cepat. Ditambah waktu itu kita belum punya sumber daya buat beli teknologinya. Nah. Gitu. Jadi buat kita banyak sekali yang ketinggalan. Yang belum dicoba. Yang belum dicoba. Yang belum dicoba banyak sekali. Nah, kalau misalnya kita berbicara dengan teknologi dan beriringan dengan jualan, ya nggak sih? Tentunya yang jualan itu pasti selalu berkolaborasi dengan teknologi, apalagi saat ini ya. Oh, pasti itu. Saat ini pasti. Nah, kalau misalnya kita berbicara nih dulu nih ya, dulu tahun 2010 itu berjualan itu hanya toko offline. Iya, mungkin hampir 100% gitu ya. Toko offline ya. Waktu 2010 itu kalau misalnya kita mau belanja misal beli baju distro nih, ya nggak? Kita datang ke tokonya. Iya nggak? Iya. Terus kita kalau misalnya mau membandingkan pun itu tidak ada waktu. Iya. Jadi mau tidak mau si customer itu ya udah kalau misalnya beli pasti ke situ lagi. Nah jadi waktu itu enaknya jualan offline itu kalau misalnya sudah punya fans, penghasilan tuh tetap. Iya benar. Tapi rintangannya pada tahun 2010 itu kalau misalnya yang jualan offline dan menyewa tempat, kelihatan nih tempatnya rame nih sama si siapa? Sama si yang punya tempatnya. Pasti ditaikin harganya. Bangsat kau. Iya kayak gitu. Ditambah ya kita akan susah agak menjual ke daerah-daerah lain. Betul. Kalau misalnya secara offline itu mungkin hanya jangkauan radiusnya 10 km mungkin ya, atau 20 km atau satu kota lah ya. Ya, dalam kota lah gitu. Hanya dalam kota gitu. Terkenalnya kamu pasti itu dalam kota. Dulu ada ya di Karawang apa ya? Distro apa ya dulu tuh? Iya dulu ada di Karawang distro anak muda itu. Di dekat PGM. Ya anak-anak SMA, anak kuliahan di situ gitu ya di Karawang itu di pusat kota. Ke situ pasti terkenalnya ke situ. Jadi hanya hanya wilayah tertentu saja tahun 2010 itu ya. Nah, tiba-tiba nih dari 2010 menginjak 2011 sampai 2012 lah ya, 2012. Itu ada yang namanya zaman online lewat BBM. Apaan tuh?
Iya. Facebook sama Iya. Kaskus. Jadi sebelum eranya di bawah 2010 kayak media sosial Facebook itu hanya jadi media sosial aja nih sama kita, cuma Iya. buat bikin status, bikin apa. Tapi mungkin di kisaran 2010 orang-orang mulai pada melek nih, ke 2012 itu mulai dipakai buat jualan. Kak Diani, thank you. Jangan lupa share 10 grup, 1 di beranda, aku sama bundaku dulu. Nabila, Kak Safira Orin, ya Kak penonton 500. Nah, betul. Jadi Jadi Facebook kayak gitu ya. untuk Facebook, untuk apa namanya, BBM, untuk Kaskus itu mulai dipakai buat jualan. Bahkan kan salah satu marketplace di Indonesia pun terinspirasi dari Kaskus. Iya, iya. Ada salah satu itu. Iya. Jadi kalau pada saat eranya online BBM, kemudian apa namanya Kaskus dan Facebook itu transisi di mana yang kata Dino tadi disebutkan, orang awalnya hanya menggunakan sosial media untuk berinteraksi sosial media, Iya. mulai bergeser nih paradigmanya. Habitnya itu ya sosial media bisa dijadikan ladang usaha. ladang usaha. Nah, dari sini dia kan sistemnya online, tapi pembayarannya itu masih pakai Rekber. Tahu nggak Rekber? Rekening bersama atau enggak COD. Karena kenapa? Karena ada yang menggunakan sistem transfer, tapi kan khawatir penipuannya tinggi banget saat itu ya. Jadi waktu itu tuh masih memang kalau misalnya beli sesuatu itu penipuan masih marak di mana-mana, apalagi menggunakan BBM. Iya, sebenarnya udah mulai ke situ, cuman pengamanannya ini masih kurang, Iya. karena masih personal kayak gitu ya. Betul. Dan harga pun masih tertutup karena kan kita nggak tahu nih toko satu dan toko yang lainnya tuh tidak berdampingan. Iya, Enggak? iya. Maksudnya di dalam satu situs itu tidak berdampingan, misah-misah gitu kan ya. Misah-misah, kita Gitu. harus langsung chat personal gitu. Iya, dan kita cari bener-bener cari gitu di beda-beda platform seperti itu. Dan kita pun harus tahu channel BBM-nya. Iya. Nah, di sini keuntungannya ya sama, masih hampir sama dengan toko offline itu ya. Kalau misal udah punya fans, harganya itu mau berapapun ya mereka tetap bisa jualan gitu. Iya, Ya benar, enggak? benar. Cuman bedanya di sini keuntungannya tidak perlu sewa tempat. Nah ini nih enak banget nih, udah mulai fase dimana orang tuh jualan tuh nggak harus mikirin biaya tempat sewa. Betul sekali. Gitu. Tapi kelemahannya adalah untuk mendapatkan rasa percaya si customer itu agak susah. Ya itu agak susah banget ya, itu agak susah. Ditambah waktu itu masih teknologinya mungkin masih awal-awal nih ya, masih belum kepikiran buat nge-review langsung ini produknya, ini lokasi kita nih, ini bener-bener banyak nih, kita lihat gudangnya kita nih, kayak gitu ya produk-produknya. Masih agak terbatas sih secara teknologinya, tapi udah mulai ke arah situ. Betul. Mantap. Nah, baru yang ketiga nih Nu, di era sosial media mulai berkembang dan adanya marketplace. Sebenarnya ketika sosial media mulai berkembang dan marketplace udah ada, itu adalah sebuah kolaborasi yang baik. Karena pada saat ini adalah customer itu mengkonsumsi konten dulu, baru beli produk. Betul. Jadi setiap orang yang berjualan itu wajib punya sosial media untuk membuat konten dan wajib mempunyai marketplace untuk menjual produk dari hasil kontennya. Keuntungannya seperti itu. Jadi kita bikin konten, otomatis nanti banyak yang beli gitu kan ya. Kerugiannya ketika ada yang namanya marketplace itu perang harga mulai banyak sekali, red ocean namanya. Karena kan kalau waktu online BBM, Facebook sama Kaskus itu kan kita kalau misalnya nyari toko tuh bener-bener nyari susah ya. Kalau misalnya di marketplace itu kita tinggal searching aja tokonya, bandingkan sesuai dengan produk. Nanti bisa terbanding tuh. Iya. Yang awalnya itu masih sebetulnya agak main, yang era-era BBM itu ya agak aman sih untuk harga. Betul, Untuk harga harga ya. Cuman ya kesulitannya tadi trust, kepercayaan. Sekarang kepercayaan udah mudah banget buat dapat kepercayaan. Betul. Kayak gitu. Lebih mudah gitu. Kita ngasih lihat, muka kita bisa kasih lihat, produknya bisa kita kasih lihat kayak review, gitu. Apalagi ada review ya. Orang-orang bisa kita bisa kasih lihat kayak gitu ya, itu lebih mudah buat mendapatkan trust dari calon-calon konsumen baru. Betul. Tapi kelemahannya benar kata Dede, itu perang harga yang bikin berdarah-darah teman-teman. Iya. Kayak gitu. Kita bisa untung itu dengan menjual kuantitas yang besar. Betul. Kalau kecil-kecil masih mungkin nggak kerasa untungnya gitu. Ya karena saking kita menekan gitu ya harga sekecil mungkin untuk menang dari kompetitor. Iya, artinya ya keuntungan kita jadi sangat kecil banget. Kalau kita penjualannya lesu kayak gitu ya untungnya kecil banget kayak gitu. Betul. Nah, jadi seperti itu ya. Karena sekarang kita lagi fokus di era marketplace dan sosial media,
usahakan kalian bikin konten semenarik mungkin. Itu videonya udah banyak banget ya di kita ya. Dan funnelingkan konten tersebut ke marketplace kalian. Maksudnya hubungkan gitu. Biar nanti langsung bisa closing. Iya, mungkin era ini masih ada di kisaran sampai 5 tahun ke depan nih ya. Itu kita sebaiknya buat konten sebagus mungkin dari sekarang, sebanyak mungkin kayak gitu ya, sekreatif mungkin supaya mendatangkan orang-orang tuh nonton nih channel kita kayak gitu ya, nonton nih media sosial kita. Oh, ini media sosialnya lagi jualan ini, sehingga orang percaya, lama-lama tuh percaya. Ini orang serius, emang bener jualan kayak gitu ya. Akhirnya ya udahlah, beli baju mah ke dia aja. Misalkan beli desain logo mah ke kebun desain aja gitu. Kayak beli logo mah ke kebun desain aja, nggak usah ke yang belum jelas nih trafficnya kayak gitu ya. Terus, dan ibaratnya sih dengan kita sering membuat konten ya, orang jadi semakin trust sama kita gitu, karena wajah kita terpampang di sini. Iya. Dan yang terakhir, mungkin ini era yang akan datang, tapi kita masih meraba-raba ya. Iya. Era di mana metaverse akan muncul. Iya nih, metaverse nih yang bener-bener bikin kehidupan apa ya? Berubah 360 derajat. Bahkan jualan tanah katanya ada tanah di dunia digital itu laku 42 miliar. Nah, kita aja nih masih belum banyak baca ya soal itu, masih meraba-raba, masih lihat-lihat dikit-dikit kayak gitu ya, masih ngintip-ngintip lah ini tuh bakal kayak gimana sih arahnya. Nah, kita tuh harus sudah mulai siap ke situ. Ketika mereka bener-bener launching, kita tuh udah siap dengan segala sumber daya. Dulu kesalahan kayak saya gitu, nggak punya sumber daya nih, pegang HP Android aja tahun 2014 gitu, punya Instagram aja tahun segitu kayak gitu ya. Artinya branding kita buat jualan itu ketinggalan sama yang lain. Nah, betul. Di era yang akan datang nih, kita harus sudah siap nih nabung nih dari sekarang. Jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan, karena dampaknya kalau yang di awal-awal kita itu bisa jadi apa? Ya, the first. Iya, the first gitu. The first yang pertama. Yang gitu. pertama, yang jadi di awal-awal. jadi influence. Kayak gitu. Oke, itu aja sih, mudah-mudahan ini jadi refleksi kita selama dari tahun 2010. Mungkin kita bisa melihat perjalanan penjualan online itu seperti apa. Ya, jika dirasa suka, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video ini. Oke, jangan lupa juga di share ya teman-teman supaya bermanfaat nih persiapan buat menghadapi tahun 2022 ya. Oke, thank you. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye bye.